Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azalea Soft TV. Kali ini kita akan bercerita tentang sang khalifah pertama yang ada di bumi. Inilah awal di mana Allah menciptakan khalifah manusia pertama yang memimpin bumi. Manusia terhebat yang menguasai bumi. Manusia terbaik yang bisa mengalahkan dan menundukkan iblis, jin, serta merupakan bapaknya para nabi yang dari keturunannya akan lahir pemimpin-pemimpin besar serta penerus kenabian di bumi. Dan inilah awal di mana bumi pada masa tersebut gelap gulita, di mana jin pada saat itu yang berkuasa di sebagian tempat di bumi berperang dengan orang jin yang berkuasa di bagian tempat lainnya, saling berperang berebut kekuasaan. Dari golongan jin laut, mereka yang tidak puas hanya kekuasaan yang di laut saja, mereka coba menyerang golongan jin yang di darat yang berlimpah dengan buah dan hewan dan hasil kekayaan. Mereka saling berperang menumpahkan darah antara sesama jin. Selama bertahun-tahun tidak ada yang menang. Keadaan di bumi saat ini sangat memprihatinkan, di mana banyak hewan yang meninggal dan berserakan di bumi serta tumbuhan hangus terbakar. Bumi terlihat gelap, kacau dan berantakan. Dan makhluk pun terus berdoa meminta pertolongan makhluk, baik itu gunung, batu, tumbuhan, hewan-hewan, semua makhluk yang ada di bumi, semua minta ampunan kepada Allah agar bumi bisa kembali lagi dengan damai dengan adanya khalifah, seorang pemimpin yang bisa adil, bijaksana dan rendah hati dan taat untuk memimpin semua makhluk yang ada di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat porak-porandanya bumi. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk membawa perdamaian dan menghidupkan bumi. Mereka para malaikat memerangi para jin dari beberapa golongan yang masih sombong dan tidak mau tunduk dengan kuasa Allah dan yang tidak taat pada perintah-perintah Allah. Larangan Allah dan para jin pun di saat itu diperangi serta terdesak mundur kalah oleh para malaikat. Dan para jin pun saat itu terdesak. Mereka ada yang berlarian ke gunung, ada yang berlarian ke hutan, ada yang berlarian ke lembah, gunung, ada yang berlarian ke sungai, dan ada yang berlarian ke lautan. Dan dengan berhasilnya malaikat menguasai bumi, hewan-hewan, tumbuhan hijau, serta gunung-gunung pun kembali menjadi pulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan dan merawat bumi, maka Allah pun menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah yang bisa membawa kedamaian di bumi. Allah pun mulai memberitahukan kepada malaikat dan semua makhluk yang ada di bumi. Tetapi para malaikat setelah mendengar apa yang akan Allah ciptakan, yaitu manusia yang ada hawa nafsu, pemikiran para malaikat saat itu adalah, bukankah itu akan kembali menciptakan pertumpahan darah kembali di bumi seperti Allah menciptakan jin pada saat bumi dalam keadaan perang dan banyak pertumpahan darah, sehingga para malaikat dan makhluk pun semua dalam hati menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu segala apapun yang ada di bumi dan di langit, dan ataupun yang akan terjadi pada zaman nanti, masa depan ataupun masa yang lampau. Kemudian para malaikat pun tertunduk dan taat akan perintahnya. Kemudian diutuslah malaikat Israel ke bumi untuk mengambil tanah dari bagian belahan bumi. Malaikat Israel pun datang ke bumi dan mengambil tanah yang ada di bumi. Ada tanah yang hitam, yang putih, yang coklat, ataupun campuran dari tanah-tanah tersebut. Dan ada tanah yang baik serta tanah yang tidak baik.
Di semua hal tersebut ada makna, di mana tanah hitam itu akan menjadikan ras manusia yang berkulit hitam, di mana tanah yang putih akan menjadikan ras manusia yang berkulit putih, dan tanah yang coklat akan menjadikan ras manusia yang berkulit coklat. Dan ada tanah campuran di antaranya dan baik itu tanah yang baik ataupun tanah yang tidak baik, itu akan menjadi sifat manusia pada umumnya. Ada yang baik dan ada yang jahat, di mana semua manusia akan diuji agar manusia bisa menjadi makhluk yang bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, dibuat dari tanah campuran dari berbagai macam tanah, dan dibentuklah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan diberikan ilmu pengetahuan, wawasan tentang nama-nama benda yang ada di bumi. Itulah yang membuat perbedaan antara manusia dan jin, di mana kalau jin dibuat dari ujung api, dan hal tersebutlah yang membuat manusia lebih baik daripada jin. Di mana pada suatu saat itu malaikat dan jin disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun bertanya, "Wahai semua makhlukku, para malaikat dan jin serta semuanya, apakah ada di antara kalian yang mengetahui nama-nama tumbuhan ataupun hewan yang ada di bumi?" Maka para malaikat pun dan semua makhluk pun tertunduk dan tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa berkata, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas apa semua yang ada di bumi dan di langit?" Baiklah kalau begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan semua nama makhluk, hewan, tumbuhan, atau benda yang ada di bumi. Maka Nabi Adam alaihissalam dengan karunia dan wawasan ilmu pengetahuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dia pun menyebutkan semua nama-nama yang diminta tanpa ada yang salah atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh bersujud kepada malaikat dan para makhluk serta jin. Maka semua malaikat dan para makhluk pun semua bersujud kecuali iblis yang membangkang dan sombong, dan ia termasuk golongan kafir yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis pun berkata, "Ya Allah Subhanahu wa taala, tangguhkanlah kematianku, sehingga hari kiamat akan kugoda Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya agar tidak taat kepadamu." Dan Allah pun mengabulkan keinginan iblis. Maka pada saat itu iblis dan anak buah serta keturunannya akan menggoda Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sehingga hari kiamat. Nabi Adam pun saat ini hidup damai di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika Adam merasa kesepian, dan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam, dan Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga. Nabi Adam alaihissalam pun tinggal di surga bersama Hawa istrinya. Mereka tinggal bahagia dan senang di surga, sehingga datang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam dan Hawa, "Kamu boleh melakukan apa saja yang ada di surga dan makan buah serta apa saja yang ada di surga, selain tidak memakan buah pohon kuldi. Buah kuldi ini buah larangan yang tidak boleh kamu makan." Kemudian iblis pun mendengar hal tersebut, sehingga iblis pun mulai menggoda dan merayu Adam dan Hawa agar mau memakan buah kuldi. Pada mulanya Adam dan Hawa pun menolak hal tersebut, ajakan iblis untuk memakan buah kuldi. Iblis pun tidak menyerah, mulai berpikir agar Adam dan Hawa mau makan buah kuldi tersebut. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan ini, sehingga setan perlahan-lahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu dayanya. Tipu daya iblis pun berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah, dan aurat mereka tiba-tiba terbuka karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa pun diturunkan di tempat yang berbeda,
Selama 40 tahun mereka saling mencari, dan bertemulah mereka di Padang Arafah ataupun Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam pun meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan dengan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan 40 anak. Sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam alaihissalam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi dan menjaga bumi dengan bijaksana serta adil kepada semua makhluk sehingga bumi bisa lestari, aman, dan indah. Adam juga menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, inilah cerita ataupun kisah Nabi Adam alaihissalam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.